Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah Minggu 23 November 2025. Kita mengucap syukur dan terima kasih kita masih ada saat ini bersama anak-anak Tuhan. Tuhan Allah kita mau mengucap syukur, memuji, dan memuliakan namanya. Kita mau fokuskan hanya pada dirinya. Kita mau angkat pujian dengan apa akan balas.
Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Selama seminggu kami menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dan hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menikmati kebersamaan kami selaku keluarga Allah. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah segala pujian, penyembahan kami, persembahan kami, Engkau menerimanya. Dan Tuhan juga berkenan untuk berbicara kepada kami, untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, mengarahkan kami. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang terindah dalam hidup kami. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini yang melayani-Mu. Dan biarlah pelayanan pada hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini. Muliakan nama-Mu dan tinggikan diri-Mu dalam ibadah ini. Ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Yang berucap syukur lambaikan tangannya. Ada 100.000 orang teman-teman. Salami saudara kanan kirinya. Kita lanjutkan ibadah kita, katakan sukacita surga. Dapat rasakan kasih-Nya.
Kita angkat pujian-pujian ini, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada
menyatakan kepadamu, haleluya. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah semua ungkapan hati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia dan kebaikan-Mu. Biarlah puji-pujian ini menjadi kesukaan bagi-Mu dan terus meneguhkan kami sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang luar biasa. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Singkapkan, patrikan kebenaran di dalam batin kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah kami sama-sama diberkati oleh firman. Juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menerima kebenaran firman-Mu, menerimanya, melakukannya di dalam kehidupan mereka. Inilah kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kita bersyukur hari ini sudah tanggal 23 November. Dan ibadah kita pada hari ini adalah kali yang keempat ya. Baik, sekali lagi bahwa tema kita dalam bulan ini, materi dan tema kita adalah gado-gado ya. Tidak seperti biasa, dalam satu bulan kita berbicara tentang satu tema, tapi bulan ini kita sudah bicara tentang 4 tema. Bapak Ibu pasti ingat kira-kira apa yang kita sudah bicarakan dalam minggu-minggu yang lalu? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga apa? Halo? Beriwan pada Allah. Minggu keberapa itu Pak itu? Kemarin. Minggu keberapa? Nah, yang pertama apa? Sikap tegas Allah dalam menyatakan keadilannya. Yang kedua apa? Membangun ibadah bersama. Yang ketiga, melekat pada Allah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mengampuni. Karena itu mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Karena ayat ini hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat khusus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 32. Yuk, bisa tampilkan untuk kita. Baik, kalau tidak bisa, mari kita lihat pada Alkitab buku dan Alkitab handphone kita masing-masing. Efesus pasal 4 ayat 32. Ya, ada di depan. Puji Tuhan. Kita baca demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Tema kita adalah sehat untuk saling mengampuni. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengampuni adalah merupakan salah satu nilai yang sangat hakiki dalam kehidupan kita, yang diberikan oleh Kristus, diberikan oleh Allah kepada setiap kita untuk kita hidupi di dalam kehidupan ini. Saya nyatakan bahwa mengampuni adalah sikap mulia. Lawan dari mengampuni apa? Tidak mengampuni. Dendam ya. Iya.
Dendam artinya ialah sebuah sikap yang bersekuku terhadap kebenaran diri sendiri dan kesalahan orang lain, lalu kemudian yang menutup hati untuk tidak memberikan peluang kepadanya memperbaiki diri, ya. Nah, kalau demikian definisi mengampuni berarti sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya, hari-hari ini mengampuni itu, ya, banyak orang yang kita katakan ya sulit. Sulit bukannya kita sulit untuk mengampuni, tetapi terlalu memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Ya, dendam, kesumat. Bapak Ibu, pernah saya menceritakan tentang seorang tetangga dengan tetangganya bermasalah. Lalu kemudian datanglah malaikat. Bapak dan Ibu, apa yang kalian minta, barang siapa yang minta pertama kali, ya saya akan hanya memberikan 1 kali. Tetapi kemudian siapa yang meminta yang kedua, saya akan memberikannya 2 kali lipat. Lalu kemudian mereka saling menunggu. Nah, tetangga yang satu karena lama tidak ada respon dari keduanya, akhirnya yang satu dia katakan begini, malaikat, karena begitu benci, begitu dendamnya, begitu sakit hatinya terhadap tetangganya, dia katakan, saya minta supaya mata saya yang di sebelah dicungkil. Karena dia berpikir bahwa kalau matanya hanya satu yang dicungkil, berarti yang kedua itu akan dicungkil kedua-duanya. Begitu dendamnya sehingga dia rela supaya matanya yang sebelah dicungkil demi supaya tetangganya itu matanya dua-duanya dicungkil. Sakit hati. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hari-hari ini sikap mengampuni itu sudah menjadi barang mahal. Dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam perusahaan, bahkan dalam gereja sekalipun. Karena hati manusia sudah dikuasai oleh dendam. Ya, jangankan di antara anggota jemaat biasa, di antara pendeta pun juga sulit untuk saling mengampuni. Karena itu mengampuni bukan persoalan pendeta atau bukan pendeta. Persoalan mengampuni bukan orang yang punya jabatan dalam gereja atau orang yang tidak punya jabatan apa-apa. Mengampuni adalah merupakan kualitas hidup seseorang yang hidup terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang memungkinkan orang untuk bisa mengampuni bukan karena kualitas kemanusiaannya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Tanpa Roh Kudus, sulit untuk seseorang mengampuni sesamanya. Mengampuni adalah sikap mulia yang dimiliki oleh seorang Kristen yang telah mengalami hidup bersama dengan Kristus. Dan bukti bahwa seseorang hidup bersama dengan Kristus adalah mampu untuk mengampuni. Bukan berapa lama dia bergereja, bukan berapa lama dia melayani, bukan berapa lama dia berkhotbah, bukan berapa lama dia jadi WL. Orang boleh katakanlah berkhotbah kiri kanan setiap hari untuk menguji kualitas kerohanian. Tidak hanya dia berkhotbah kemana-mana, tapi bagaimana ketika seseorang bersalah kepada dia, apakah dia sanggup untuk membuka hati lalu memberikan pintu maaf atau tidak. Bapak Ibu sepakat? Tidak ada yang sepakat ya. Ya. Mengampuni adalah sikap mulia yang dimiliki seorang Kristen yang telah mengalami hidup bersama dengan Kristus. Kenapa banyak perceraian dalam rumah tangga? Karena tidak sanggup untuk mengampuni. Kenapa gereja pecah? Karena pendeta-pendetanya tidak mau mengampuni. Mengapa jemaat bercerai? Karena di antara anggota jemaat tidak mau saling mengampuni. Mengampuni adalah sikap dan tindakan menerima dan memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk menyadari diri dan memperbaiki diri,
serta berubah dari perbuatannya yang salah. Materinya tolong ditampilkan yuk. Ya, jadi mengampuni adalah sikap dan tindakan menerima dan memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk menyadari diri, memperbaiki diri serta berubah dari perbuatannya yang salah. Ya. PowerPoint, ya. Jadi kita tidak menerima kesalahannya, kita menolak kesalahannya, tetapi menerima orangnya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat sebentar apa alasan-alasan kita sehingga kita mau mengampuni seseorang. Mengampuni adalah sikap dan tindakan pasrah kepada Tuhan dan memberi kesempatan kepadanya untuk memberi atau menyatakan keadilannya. Kita berharap bahwa kepada seseorang yang selalu bersalah, berbuat onar, yang punya tindakan yang selalu pendek kata ya ada kecenderungan di mana dia berada di situ orang tidak nyaman. Ya, karena terlalu banyak inisiatif. Ya. Baru inisiatifnya ya bukan untuk membuat situasi kondusif, tetapi ya justru sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memahami bahwa pertama, mengampuni adalah sikap dan tindakan menerima orang itu, ya, memberinya kesempatan supaya menyadari diri dan memperbaiki diri serta berubah dari perbuatannya yang salah. Ini harapan kita. Tetapi kan ada orang yang sulit untuk berubah, kan? Itulah sebabnya sekali lagi mungkin orang itu tidak akan berubah karena kita bukan Tuhan untuk mengubah dia. Yang harus berubah adalah kita, bagaimana sikap kita. Tapi kadang-kadang kita sulit ketika seorang katakanlah cenderung hidupnya seperti itu, kita selalu menghindar, bukan? Kita tidak mau bergaul lagi dengan dia, kita memutus hubungan, bahkan kita tidak mau ketemu dengan dia lagi. Dan ini yang terjadi. Tetapi ya sekali lagi bahwa kita tidak berhak untuk memberi kesempatan atau tidak memberi kesempatan kepada dia. Yang punya hak adalah hanya Tuhan. Nah, kalaupun seandainya dia tidak berubah, kita punya kewajiban untuk terus memberikan kesempatan kepada dia. Mengapa? Karena sikap dan tindakan seperti ini, tindakan mengampuni, adalah sikap dan tindakan pasrah kita kepada Tuhan serta memberi kesempatan kepadanya untuk memberi atau menyatakan keadilannya. Tuh, pada satu saat nanti kalau kita tidak berubah atau orang lain tidak berubah, Tuhan akan menyatakan keadilannya di sini ataupun bahkan pada masa kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita jangan pernah berkata saya tidak mau mengampuni dia karena sudah berkali-kali. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni kalau ada orang yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali? Yesus bilang apa? Ya, 70 kali 7. Ini tidak berbicara tentang kali-kali, ya. Juga tidak berbicara tentang matematika. Artinya ialah bahwa memang mengampuni tidak ada batasnya. Ya, sekali lagi biasanya kita katakan dia sudah berbuat salah kepada saya 1 kali. 1 kali ya, saya masih pahamilah. 2 kali, oke lah. Tapi tidak ketiga kalinya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak seperti itu. Hati kita harus sama seperti mata air yang terus memancarkan air, atau hati kita harus seperti matahari yang tetap memancarkan sinar. Mau Bapak Ibu? Walaupun memang sulit, ya kita kan selalu berkata saya bukan malaikat, ya.
Kenapa tidak ngomong sekalian, saya bukan Tuhan Yesus? Ya. Kalau Alkitab, kalau firman Tuhan katakan mengampuni, itu berarti bahwa Alkitab tidak punya landasan untuk mengatakan mengampuni. Kalau Alkitab katakan mengampunilah, berarti kita bisa mengampuni. Seperti yang saya selalu katakan, apapun yang dilakukan oleh Yesus dalam sikapnya sebagai manusia, bukan dalam kapasitas sebagai Tuhan. Sebenarnya Yesus membuka jalan bagi kita, atau merintis jalan bagi setiap kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang bisa dilakukan oleh Yesus, Ia rintis itu bagi kita, supaya kita pun juga bisa. Atau dengan kata lain, kalau Yesus bisa mengampuni, kita pun juga seharusnya bisa mengampuni. Amin. Karena guru kita adalah Yesus, Tuhan kita adalah Yesus, yang kita ikuti adalah Yesus. Kita katakan saya ikut Yesus, tapi kelakuan banyak orang Kristen kayak setan. Ya. Yang diikutinya setan. Kalau kita katakan kita ini murid Yesus, berarti kita harus belajar pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan, sikap dan tindakannya dalam kapasitas sebagai manusia yang seharusnya kita bisa lakukan, kita pun juga sebenarnya bisa melakukannya. Kalau Yesus bisa mengampuni, maka sebenarnya kita pun juga bisa mengampuni. Katakan amin. Jadi mengampuni hanya bisa dimiliki oleh seorang yang memiliki hati yang suci, dewasa secara rohani, yang terus-menerus mau belajar untuk mengenal Allah, dirinya sendiri, orang lain, dan masalah hidup yang dihadapi setiap hari. Orang yang sanggup mengampuni adalah orang yang mengenal Allah, adalah orang yang mengenal dirinya. Kenapa dia kenal dirinya? Bahwa sebenarnya saya dengan dia adalah 11 dan 12. Kalau dia bisa buat masalah dengan saya hari ini, mungkin besok juga saya bisa buat masalah dengan dia. Benar ya Bapak Ibu? Ya, Ibu Liliana pernah cerita tentang seseorang, Ibu katakan saya dengan dia 11-12. Tapi saya tak bisa mengampuni ya. Ya. Karena mengerti. Ya, amin. Saya dengan anak. Ya. Jadi pendek kata bahwa dalam segala kelemahan kita sebagai manusia, kita dengan orang lain adalah 11-12. Ya. Itulah sebabnya itu yang namanya memahami diri. Bapak Ibu, mari kita melihat mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, alasannya mengapa kita harus mengampuni adalah karena Allah adalah pribadi yang Maha Pengampun. Ya, Nehemia dalam Nehemia pasal 9 ayat 17 berkata, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah pribadi Allah. Allah adalah Tuhan kita. Ia menurunkan sifat-sifatnya kepada kita di dalam pribadi Kristus. Ya, Bapa kita tidak mengenalnya dalam bentuk fisik, tetapi anak, firman, pribadi yang kedua kita mengenalnya dalam fisik yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu, selama 33,5 tahun, dan ada banyak orang yang menyaksikannya bahwa bagaimana ia mengampuni orang-orang berdosa. Siapa yang diampuni? Perempuan yang kedapatan bersinah. Pemimpin agama, ahli Taurat membawa perempuan itu kepada Yesus, dan mereka berkata, menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini layak untuk dilempar dengan batu sampai mati. Lalu Yesus mencoba untuk tidak bereaksi, tidak menanggapi dengan tergesa-gesa. Tapi akhirnya dia mulai merespon. Lalu dia katakan, barang siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama mengangkat batu dan melempari wanita ini dengan batu sampai mati. Ada yang melempari? Tidak ada, karena mereka juga 11-12. Benar ya? Lalu Yesus katakan begini, apakah tidak ada orang yang melempar engkau dengan batu? Perempuan itu katakan tidak. Yesus katakan, aku pun tidak. Tetapi pulanglah dan
jangan berbuat dosa lagi. Memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah. Jadi Allah adalah pribadi yang maha pengampun. Dan itu alasan kita. Kalau biasanya kan kalau kita menasihati, ngomong dengan seorang yang sementara sakit hati karena ya ada orang yang menyakiti hatinya, kadang-kadang kita berkata, Tuhan saja mengampuni kok, ampuni dia. Benar ya Bapak Ibu? Karena Tuhan maha pengampun. Siapa kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kita bukan Tuhan. Yang kebenaran yang hakiki itu ada pada dirinya, adalah miliknya. Ya, saya pernah berkata bahwa ada seorang teolog atau seorang penulis buku rohani yang berkata, ketika seorang ada dalam kesalahan atau kejahatan, sebenarnya dia adalah saya. Sekali lagi 11-12 tadi, ya. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, mengasihi, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah kualitas, bobot atau mutu sifat Allah yang luar biasa itu. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki sifat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin kita katakan karena kita melihat keterbatasan, ketidakbisaan kita sebagai manusia, kita katakan sulit. Kita selalu, firman Tuhan katakan, apa yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, jangan hanya berkata dalam hal-hal yang sifatnya mujizat, ya, tapi ungkapkan kata-kata ini dalam konteks ini juga. Kalau saya bisa mengampuni, sekali lagi, hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa mengampuni. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Barang siapa sudah diampuni dosanya, pasti dia punya hati yang sanggup untuk mengampuni. Ingat rumus ini. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita pun juga telah mengampuni. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak sanggup mengampuni, jangan-jangan kita belum ada pemberesan dengan Tuhan. Kita belum diampuni oleh Tuhan. Tapi hati kita dikuasai oleh kegelapan. Ingat, kalau kita sudah diampuni, maka kita pun juga harus sanggup untuk mengampuni orang lain. Kita mengampuni dia dalam pikiran kita sebagai manusia supaya dia bertobat. Tetapi sekali lagi, sekiranya pun juga dia tidak bertobat, maka ketika kita tidak mengampuni, kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk menyatakan keadilannya. Bukankah pemahaman umum bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai? Amin Bapak Ibu. Ya, kita pasti akan menabur apa yang kita tuai. Ketika Yudas Iskariot mengulurkan pedangnya untuk melawan, membela Yesus, Yesus bilang apa? Barang siapa main pedang, ia akan binasa oleh pedang. Kalau kita suka ngomongin orang, orang juga akan ngomongin kita. Kalau kita melakukan apapun yang buruk terhadap orang, kita pun juga akan diperlakukan dengan hal yang sama. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang baik bagi orang, ingat, pasti Tuhan juga akan mengingat itu dalam situasi-situasi tertentu. Tidak sekarang mungkin, tidak besok, tapi satu waktu nanti kita akan menuai sikap baik kita terhadap orang lain. Karena itu, mari kita belajar untuk mengampuni. Memang menjadi orang Kristen tidak secara otomatis langsung mengampuni. Kita butuh waktu, kita butuh kesadaran, kita butuh upaya, kita butuh belajar. Sampai pada akhirnya nanti kita bisa. Amin Bapak Ibu.
Itu alasan yang pertama. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Allah pribadi yang Maha Pengampun, dan Ia telah mengampuni kita. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni Bapak Ibu? Amin. 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 Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus mengampuni. Allah mau supaya kita hidup saling mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, Yesus berbicara tentang sebuah perumpamaan di mana satu waktu ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu kedapatanlah seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta kepada raja. Tetapi dia hamba itu belum bisa membayar lunas hutangnya itu. Lalu dia katakan kepada raja, "Raja, saya belum punya apa-apa, saya belum bisa mengembalikan hutang saya kepada raja." Lalu sambil bersujud, sambil bertelut, lalu kemudian raja katakan, "Sudahlah, aku menghapus segala hutangmu, pergilah." Lalu setelah orang itu keluar, dia ingat bahwa ada temannya yang juga punya hutang 100 dinar kepada dia. Dia cari orang itu, lalu dia katakan, "Bayar hutangmu." Lalu temannya itu bilang, "Teman, saya belum bisa bayar." Apa yang dia buat? Dia cekik temannya itu, lalu kemudian dia kasih algojo. Orang Ambon bilang, "Palungku dia." Ya. Lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu kemudian teman-teman mereka mulai bisik-bisik, "Orang itu sudah tahu diri ya. Dia punya hutang 1.000 talenta kepada raja. Raja kasih maafkan dia, hapuskan dia hutangnya itu. Tapi temannya itu berhutang hanya 100 dinar. Dia buat seperti itu." Berita itu langsung didengar oleh raja. Maka marahlah raja, dipanggillah orang itu, dihukumlah orang itu, dimasukkan ke dalam penjara karena dia tidak mau mengampuni saudaranya, padahal dia sendiri sudah dihapus hutangnya. Lalu Yesus berkata, "Maka Bapakmu yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga pun juga tidak akan mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita harus saling mengampuni. Jadi Allah mau supaya kita hidup saling mengampuni. Jadi ya, syarat untuk mengampuni, untuk diampuni, kita harus mengampuni. Mengampuni adalah syarat agar kita diampuni Tuhan. Dalam mengajarkan tentang doa Bapa kami dalam Matius pasal 6, kalimat Tuhan Yesus tentang pengampunan ini begini, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kalimat ini salah nggak? Seharusnya kalimat ini menurut kita seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kalau Bapa mengampuni kami, kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan? Begitu kan? Menurut kita sebagai manusia. Tapi Yesus mengajar kita sebaliknya. Mengapa? Ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya pengampunan itu dalam membangun relasi setiap hari dengan siapapun. Jadi pengampunan Bapa kepada kita juga ada pertimbangan kalau kita mengampuni orang lain atau tidak. Ya. Jadi ya ini ibarat mata uang ya, sebelah menyebelah. Jadi ketika kita diampuni, itu menjadi landasan. Ketika kita mengampuni, itu menjadi landasan bagi kita untuk memperoleh pengampunan Allah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, itu ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kadang-kadang ayat ini kurang diangkat. Kadang-kadang pernyataan ini tidak diangkat. Sehingga kebanyakan orang Kristen hidup sebagai orang Kristen dengan dendam dan tidak mau mengampuni. Malah ada pernyataan-pernyataan 7 turunan. Saya tidak akan mengampunimu. Ada nggak pernyataan seperti itu? Ya, mungkin terlalu sakit hati. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, mengapa kita sulit mengampuni? Yang pertama apa? Ya, kemungkinan. Bukan kemungkinan lagi, sudah pasti. Roh Kudus itu kita tidak berdayakan dalam hidup kita. Kita tidak menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita. Padahal, ya, ia ingin masuk. Bapak Ibu pernah lihat gambar hati manusia? Ketika seorang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, yang duduk di dalam tahta itu adalah Kristus, memancarkan cahaya yang menerangi hatinya. Ya. Tetapi ketika Roh Kudus itu tidak ada dalam batinnya, maka yang duduk di dalam hatinya itu adalah iblis. Ya. Jadi kalau hatinya ada iblis, sulit untuk bisa mengampuni. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hatinya, pasti ia sanggup untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Dalam pengalaman Bapak Ibu, ketika persoalan terjadi sampai dengan hari ini, apakah masih ada yang sulit untuk kita ampuni terhadap perilaku seorang terhadap diri kita? Mungkin anak ya, menyakiti orang tua, mungkin mau mengampuni itu masih belum sakit ya. Tapi karena kita sudah diberi pengertian sama Tuhan, saya juga selalu mengampuni anak saya. Amin. Dan selalu tidak mau sama saya, tapi aku bilang, nanti kamu bukan urusan dengan aku, tapi urusan dengan bapakmu. Saya cerita begitu. Ya, kewajiban kita hanya mendoakan, memberi peluang dalam hati kita. Walau seperti apapun dia tetap ada dalam hati kita. Ya, kita tidak mau supaya mereka hilang dengan sikap mereka yang menyakiti. Harapan kita ialah bahwa satu saat menyadari akan kesalahannya. Mengapa orang sulit untuk berubah? Karena selalu merasa diri benar. Ya, kebenaran sepihak, kebenaran yang sifatnya subjektif. Saya benar, saya benar. Dan sikap inilah yang ditanam oleh iblis dalam diri setiap orang, termasuk juga orang Kristen, sehingga sulit untuk berkata maaf. Kalau saya benar, mengapa saya harus minta maaf? Kita harus menaruh sebuah ruangan bahwa kemungkinan untuk saya bersalah selalu ada. Dan kesadaran seperti itulah yang memungkinkan kita yang pada akhirnya untuk berkata, saya juga minta maaf. Amin. Itu yang namanya terjadi rekonsiliasi. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang merasa diri bersalah ketika didatangi untuk minta maaf, dia tidak mau apa-apa. Hatinya membatu, merasa diri benar. Ya memang pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki alasan yang kuat untuk mengampuni daripada tidak mengampuni. Kalau kita orang Kristen, kalau kita adalah anak-anak Allah, seharusnya kita sanggup untuk mengampuni. Banyak orang yang hatinya telah tersakiti, membatu, begitu sakitnya. Ya. Nah ini juga sebenarnya sudah berlapis, ya, lapis kesombongan, rasa superior,
rasa diri benar. Jadi dendam itu sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, penyakit dalam keluarga, penyakit dalam jemaat, dan ini menyedihkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka saya percaya bahwa kita punya kesanggupan untuk mengampuni. Kita harus belajar, tidak sesaat, tidak seketika. Ya, ada sebuah proses yang harus kita lalui dalam hidup ini. Pikirkanlah Kristus, pikirkanlah firman Tuhan ketika kita disakiti. Mari kita belajar. Kristus itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang tidak hanya membuat dirinya sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kita, tetapi ia juga memberikan kemampuan untuk mengampuni itu pada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saya dan Bapak Ibu. Persoalannya ialah kita mau belajar atau tidak. Amin. Berkat hidup saling mengampuni. Yang pertama, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, kalau kita sudah diampuni dosa kita, pasti kita juga sanggup untuk mengampuni orang lain. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera dan membuat jiwa kita sehat. Bapak Ibu, kalau menyimpan kesalahan orang, mengingat kesalahan orang, lama-lama kita mengalami gangguan jiwa. Tidak ada gunanya menyalah-nyalahkan dia. Ada guna menyalah-nyalahkan dia dalam pikiran kita? Kadang-kadang ada orang terlalu menyimpan kesalahan, rasa sakit hati yang luar biasa. Ibu-ibu sambil goreng ngomong sendiri, ya. Saking sakit hatinya, ya. Itu sudah mengalami gangguan mental, ya. Lama-lama ya dia tidak sadar antara realita dan yang bukan realita. Tapi kalau kita mengampuni, kita akan mendapatkan damai sejahtera, jiwa kita menjadi sehat. Amin. Yang kedua, hubungan dipulihkan dan kita mengalami hubungan yang harmonis. Bapak Ibu dan Saudara, memang ini kebutuhan kita. Tapi sulit, walaupun sulit, mari kita belajar. Karena firman Tuhan, karena Kristus tidak hanya berkata, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, tetapi ia juga berkata, aku akan memberikan kemampuan kepadamu untuk mengampuni. Amin. Asal kita mau belajar. Kalau kita punya kemampuan untuk mengampuni, kita membangun keutuhan rumah tangga. Kalau kita mampu untuk mengampuni, kita membangun keutuhan persahabatan. Kalau kita mampu untuk mengampuni, kita mampu untuk merajut dan membangun relasi dan hubungan dalam berjemaat, bahkan dengan siapapun. Hari ini kita melihat banyak orang yang sakit hati, tapi kita di tempat ini kita mengalami kesegaran jiwa karena pengampunan dari Kristus. Dan kalau kita sudah diampuni, maka ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari musik ke depan, saya undang kita untuk nyanyikan pujian Mengasihi, Mengasihi dan Mengampuni. Kalau ada yang merasa tersakiti sampai dengan saat ini, ingatlah mereka dan doakan mereka. Doakan hati kita juga, supaya kita sanggup untuk memberi pintu maaf, pintu pengampunan kepada mereka yang pernah mengecewakan atau bahkan menyakiti hati kita. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Mengasihi
siapapun itu, mari berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita, mengobati batin kita, mengobati hati kita yang tersakiti. Dan doakan juga mereka yang Bapak Ibu rasa telah menyakiti. Mari berikan pintu anugerah pengampunan kepada mereka. Biarlah Tuhan mengasihi mereka, sehingga mereka berubah dari sikap yang telah menyakiti hati kita. Dan berdoa supaya satu, ada kesempatan terjadi rekonsiliasi, ada pertemuan, ada permintaan maaf dan saling mengampuni, sehingga dalam hubungan akan terjadi pemulihan dan ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita miliki di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita layak dan pantas untuk menjadi anak-anak Allah. Mari setiap orang berdoa. Bersyukur untuk firman pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memiliki sikap mengampuni, karena kami telah diampuni oleh Bapa di sorga melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan mau supaya kami saling mengampuni, karena pengampunan itu bersumber dari Allah dan Allah pribadi yang Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan. Kami ingin supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita, jiwa kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan itu bisa terjadi kalau kami sanggup untuk mengampuni orang lain. Berkati firman-Mu dalam batin kami. Mampukan kami untuk membawa pulang firman-Mu, mempraktekkannya. Dan kami percaya bahwa melalui berkat-berkat pengampunan, kami akan mengalami hidup yang berkesukacita dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, meteraikan firman dalam batin kami. Mampukan kami untuk menghidupinya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Matthew. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dalam Lukas 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikencangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dipenuhi kepadamu. Mari kita bersama doa. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk kesempatanmu. Hingga pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sekarang kami yang memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya, Bapak memberkati setiap teman-teman yang beri Bapak, supaya saudara muda kami beri Bapak dapat melancarkan pekerjaan-Mu di tempat ini dan memperluas kerajaan. Di dalam nama-Mu kami telah bersyukur, kami siap memberi. Haleluya. Kita akan pujian tiap lapanganku.
Bapak Ibu, kontribusi kita untuk Natal setiap orang 50.000. Jadi kayaknya sudah di share di grup itu ya, sudah ada berkat ya, silakan mengisinya. Lalu kemudian minggu depan kita dekor ya, setelah selesai ibadah. Jadi minggu depan ada doa dan puasa. Nah, setelah selesai ibadah ya ada dekor ya. Bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan, mari. Tapi panitia kami berharap bahwa ya bahu-membahu untuk membuat ruangan ini menjadi indah. Amin. Ya, mari kita selesaikan ibadah ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat. Kebersamaan kami di hadirat-Mu. Iman kami kiranya semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami berkenan kepadamu pada hari ini, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui semuanya itu Tuhan juga memberkati kami. Firman-Mu yang telah ditaburkan kiranya tertanam dengan baik di dalam hati kami, mampukan kami untuk bisa menghidupinya. Kami sanggup untuk mengampuni siapapun yang pernah bersalah kepada kami, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Bapa, berdoa untuk pertumbuhan iman daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah kekayaan firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami, kami menghidupinya sehingga dalam segala segi apapun kehidupan kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam membangun kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, walaupun ada perbedaan-perbedaan di antara kami, dan mampukan kami untuk dapat merajut kebersamaan itu. Biarlah firman-Mu itu menjadi landasan dalam kami bersikap, bukan perasaan kami, tetapi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, sehingga kami saling memberkati suami istri, anak, orang tua, bahkan dengan siapapun. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan jemaat-Mu, sehingga menghasilkan ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan kami juga melayani dengan harta, dengan berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan kami untuk Natal. Tuhan yang Kau memberkati. Kiranya kami tidak hanya menjadikan Natal itu sebagai sebuah peringatan, tapi ada pesan Tuhan yang
yang dapat menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Saya berdoa untuk panitia, bukan untuk bisa menyiapkan segala sesuatu hingga pada acara ini boleh berlangsung dengan segala baik. Kami bisa melewatinya. Ada pesan Natal yang kami tangkap yang dapat memberikan harapan bagi kami dalam menjalani hari-hari, bulan, bahkan tahun-tahun ke depan. Makasih juga untuk para pelayanmu pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami persembahkan dan kami abdikan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Juga jemaat yang sudah hadir, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Jemaat yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau sertai dan memberkati mereka juga. Pak Koni di Bogor, Catherine yang ada di Jogja, Pak Yaman di Bandung, juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, juga Claudia, Tirta bersama dengan anak mereka. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan jemaatmu di tempat di mana mereka berada hari ini, Tuhan sertai dan memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaatmu. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan Engkau topang mereka. Kami mohon kesehatan, kekuatan. Bahkan keluarga-keluarga kami yang mengalami gangguan kesehatan, yang tidak berjemaat dengan kami, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Kami berdoa untuk Pak Sony Raharja, Pak Frans, mari Tuhan Engkau teguhkan kuatan mereka, supaya dalam masa tua mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk Gereja Kembali Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah, ketua-ketua daerah, gembala-gembala jemaat, dan juga BPJ di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kerjasama di antara pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau tolong memberkati. Ialah bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini supaya dimenangkan bagi Tuhan. Penginjilan di kota, di desa, di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan memberkati. Bibit kebenaran firman ditaburkan sehingga dapat menjangkau banyak orang, dapat diselamatkan. Saya berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati, dan kami mohon supaya bangsa kami tetap nyaman, aman dalam kendali Tuhan. Cara khusus berdoa untuk kota Madia, Bekasi, wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD tingkat 2 dan seluruh jajarannya. Tuhan Engkau berkati mereka, para camat, lurah, RT, RW. Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat pada hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan di mana saja dana itu alokasikan, kembalikan berkat berlipat kali ganda bagi seluruh jemaatmu. Dan biarlah kami senantiasa hidup sejahtera di hadapan Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersaat teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya di minggu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.